Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sulistianingsih dari kelas MN18H, Prodi Manajemen dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di PT BPR NBP 32 dengan judul laporan yaitu peningkatan pelayanan customer service pada Bank BPR NBP 32 Karawang. Slide pertama, saya akan menjelaskan tentang alasan memilih judul yang berhubungan dengan tempat kerja praktek. BPR NBP 32 merupakan perbankan yang memiliki sistem manajemen yang terstruktur sehingga diharapkan ilmu manajemen yang saya dapatkan selama perkuliahan dapat saya analisis dan dipelajari secara langsung dalam dunia kerja. Slide kedua, yaitu ada gambaran umum perusahaan. PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Buana Pasoge 32 atau biasa disingkat menjadi BPR NBP 32 adalah perusahaan jasa keuangan perbankan yang telah berdiri sejak tanggal 11 Maret 1995. BPR NBP 32 mempunyai komitmen bersama kami membangun usaha Anda. Sesuai dengan komitmen tersebut, PT BPR NBP 32 siap melayani pinjaman untuk pengusaha kecil dan menengah. Dalam membangun usaha Anda demi tercapainya kesejahteraan ekonomi bagi nasabah, debitur, karyawan, serta pemilik perusahaan. Slide ketiga yaitu ada tinjauan pustaka. Manajemen adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara efektif dan efisien di mana meliputi aktivitas perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan kepengawasan dalam lingkup organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan konsep dan sistem manajemen secara tepat dan efektif dalam proses perekrutan, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki oleh sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri. Dengan adanya pelayanan yang baik, maka konsumen akan merasa puas. Dengan demikian, pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Slide keempat yaitu ada tujuan dan metode. Tujuan dari KP yang dilakukan oleh mahasiswa adalah 1. Membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode yang dipakai dalam laporan kerja ini adalah metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan KP. Slide kelima ada pelaksanaan KP. Tugas-tugas yang dilakukan yaitu dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 30 April 2021 dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kegiatannya yaitu pertama, perkenalan diri, kedua, mencari nasabah baru dan deposan, ketiga, mengambil uang tabungan nasabah, keempat, membuat laporan, kelima, rapat evaluasi, keenam, sebar brosur. Dari pelaksanaan KP tersebut yaitu ada tugas utama 1. Mengambil dana tabungan nasabah setiap harinya, 2. Menginput dana tabungan dan membuat laporan setiap harinya, 3. Mempromosikan dan memasarkan produk bank yang berupa tabungan dan deposito, keempat, mencari dan mengajak nasabah untuk melakukan pembukaan rekening tabungan atau menjadi deposan, kelima, menjalin hubungan baik kepada para nasabah agar tetap menyimpan atau berinvestasi di bank. Di sini ada tugas pendukung, yaitu tugas pendukung yang dilakukan selama kerja praktek yaitu sebar brosur setiap seminggu 2 kali dan membuat laporan setiap harinya. Slide selanjutnya adalah permasalahan dan solusi.
Permasalahan yang ditemukan yaitu banyaknya bank BPR yang bermunculan sehingga mengakibatkan persaingan dalam pelayanan nasabah menjadi lebih kompetitif. Dan solusinya dari permasalahan tersebut yaitu 1. Karyawan bersikap ramah tamah kepada nasabah baik itu nasabah inti maupun nasabah biasa. 2. Dalam proses transaksi baik itu transaksi penarikan, menabung, atau mengajukan kredit, cepat, tepat, dan akurat nasabah tidak menunggu lama. 3. Dalam proses pemberian kredit, prosedur yang cepat, tepat, dan akurat. 4. Memberikan bunga kredit, deposito, dan tabungan yang kompetitif. 5. Menggunakan teknologi modern yang berkualitas dalam menggunakan proses transaksi. 6. Ruangan banking hall yang bersih, wangi, dan rapi. 7. Formulir transaksi bersedia dengan rapi. 8. Promosi dengan open table di tempat-tempat yang strategis seperti sekolah, pasar, dan kawasan yang strategis. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dari laporan ini dapat saya simpulkan bahwa saya melakukan kerja praktek di Bank BPR NBP 32 Karawang pada bagian funding. Pelaksanaan kerja praktek dilakukan selama 3 bulan. Dimulai pada tanggal 1 Februari sampai 30 April 2021. Selama kerja praktek, saya diberi tugas mengambil dana tabungan nasabah setiap harinya, menginput dana tabungan dan membuat laporan setiap harinya, mempromosikan dan memasarkan produk bank yang berupa tabungan dan deposito, mencari dan mengajak nasabah untuk melakukan pembukaan rekening tabungan atau menjadi deposan, menjalin hubungan baik kepada para nasabah agar tetap menyimpan atau berinvestasi di bank. Berdasarkan uraian yang tertulis, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa banyaknya bank BPR yang bermunculan sehingga mengakibatkan persaingan dalam pelayanan nasabah menjadi lebih kompetitif. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat solusi. Setiap karyawan bank BPR bersikap ramah tamah kepada nasabah, tidak lama dalam proses transaksi, proses pembelian kredit yang cepat, tepat, dan akurat, memberikan bunga kredit, deposito, dan tabungan yang lebih kompetitif, menggunakan teknologi modern yang berkualitas, ruangan banking hall yang bersih, wangi, dan rapi, formulir transaksi tersedia dengan rapi, dan promosi dengan open table di tempat-tempat yang strategis seperti sekolah, pasar, dan kawasan yang strategis. Untuk slide selanjutnya yaitu ada saran untuk meningkatkan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi karyawan untuk menghasilkan nilai lebih bagi perusahaan serta membangun image yang baik dalam pandangan nasabah dengan memberikan pelayanan yang ramah tamah dan jujur serta memberikan pelayanan yang terbaik. Perusahaan agar terus bertahan dan berkembang khususnya pada bagian marketing harus lebih banyak melakukan inovasi dalam berbagai kegiatan promosi. Inovasi diperlukan karena untuk menjaga perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan juga pastinya terus berelevan bagi nasabah. Lampirannya yaitu di sini ada foto kegiatan. Di sini ada saya dan bersama tim saya yaitu tim funding. Selanjutnya yaitu ada setiap awal bulan dilakukan rapat evaluasi, dan yang ketiga yaitu kegiatan yang saya lakukan setiap 1 minggu 2 kali sebar brosur. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.